Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslim Brainer. Dalam video sebelumnya yang membahas hutang piutang, Islam menganjurkan untuk memberikan barang jaminan ketika kita berhutang. Nah, hutang dengan barang jaminan ini disebut juga dengan akad rohan atau gadai. Aktivitas gadai ini tentu nggak asing bagi kita. Ketika kita butuh uang cepat, sementara kita merasa sayang dalam menjual barang yang kita miliki, maka gadai sering diambil sebagai solusi. Pada dasarnya, gadai diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, bagaimana Islam mengatur tentang hukum gadai ini? Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjelaskan dalam kitab Umdatul Fiqih terkait hukum Islam dalam akad rohan ini. Pertama, barang gadai haruslah barang yang bisa dijual. Jika tidak bisa dijual, maka barang tersebut tidak bisa dijadikan barang gadai. Contohnya HP yang masih bagus, bukan yang sudah rusak, atau tanah yang sah kepemilikannya, bukan yang berstatus sengketa, atau bukan pula dokumen yang tidak bisa dijual seperti KTP, SIM, dan lain sebagainya. Kedua, akad gadai sah jika telah terjadi serah terima barang. Jika barang gadai tidak bisa dipindahkan, semisal tanah atau rumah, maka harus dikosongkan atau ditinggalkan. Ketiga, penerima gadai boleh diwakilkan. Artinya misal kita menggadaikan HP kepada fulan, tapi fulan tersebut mewakilkan urusannya kepada anaknya atau pegawainya, maka kita cukup berakad dengan wakilnya tadi. Keempat, barang gadai adalah amanah yang dititipkan kepada penerima gadai. Jika barang tersebut rusak, maka ia tidak perlu menggantinya kecuali jika kerusakan itu akibat kelalaiannya. Ia tidak boleh memanfaatkan barang tersebut kecuali jika barang gadai tersebut adalah binatang yang bisa dikendarai atau hewan yang menghasilkan susu, maka ia boleh mengambil manfaat sekedar mengganti dari biaya makanannya. Jika barang gadai menghasilkan suatu keuntungan, misalnya kebun yang panen, maka itu milik dari orang yang menggadaikan, bukan milik penerima gadai, meskipun objek tanaman di kebun tersebut juga termasuk yang digadaikan. Kelima, jika barang gadai rusak disebabkan oleh orang yang menggadaikan, maka ia harus mengganti dengan barang yang semisalnya sebagai barang gadai. Keenam, pihak yang menggadaikan harus menanggung biaya jika barang gadai tersebut membutuhkan biaya dalam penyimpanannya. Misalnya barang gadai tersebut adalah kambing, sapi, unta, dan lain sebagainya, termasuk biaya makan, tempat tinggal, dan lain-lain. Biaya yang ditarik di sini hanya sekedar mengganti dari biaya yang memang dikeluarkan oleh penerima gadai dan bukan bermaksud mencari keuntungan, karena jika timbul keuntungan maka itu termasuk riba. Ketujuh, jika terjadi penganiayaan atau perusakan terhadap barang gadai oleh orang lain, maka itu menjadi tanggung jawab orang yang menggadaikan. Dia harus menuntut ganti rugi kepada pihak yang merusak dan segera menyediakan kembali barang yang senilai. Kedelapan, jika barang gadai melakukan kerusakan seperti kambing yang merusak kebun orang, maka orang yang menggadaikan harus membayar ganti rugi. Jika sudah membayar ganti rugi, maka barang gadai tersebut tetap sah menjadi barang gadai. Namun jika tidak membayar ganti rugi, maka barang gadai tersebut boleh diambil dan dijual oleh pihak yang dirugikan untuk mengganti rugi sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkannya. Sementara orang yang menggadaikan harus mengganti barang gadai senilai dengan sebelumnya. Jika akad gadai telah jatuh tempo, maka orang yang menggadai harus membayar hutangnya. Jika tidak bisa membayar, maka barang gadai boleh dijual untuk melunasi hutangnya dan sisanya diberikan kepada orang yang menggadaikan. Artinya tidak boleh disita seluruhnya, tetapi hanya sekedar untuk membayar hutangnya saja. Demikianlah Islam dalam mengatur akad gadai. Semua itu tentu agar tidak ada pihak yang dirugikan dan menghindari agar jangan sampai timbul riba. Jika kita perhatikan, banyak sekali lembaga gadai yang tidak mengikuti ketentuan Islam dalam hal gadai ini. Misalnya menarik bunga, denda, menyita barang gadai secara keseluruhan, dan ada biaya penyimpanan yang didasarkan kepada persenan besar pinjaman. Ini semua adalah kezaliman dan pelanggaran terhadap hukum Allah yang bisa mendatangkan azab di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah. Like dan share jika video ini bermanfaat. Silakan komentar jika ada pertanyaan atau masukan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.